Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Miss Erni. Hari ini kita akan masuk di subtema 2 pembelajaran pertama, yaitu tentang pengalaman bersama teman. Anak-anak, di pelajaran tematik ini di subtema 2 di pembelajaran pertama kita akan belajar pengalaman bersama teman. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar menirukan gerakan tumbuhan dalam tari. Nah, perhatikan ya. Jojo dan teman-temannya belajar bersama-sama. Mereka mengamati gerakan tumbuhan. Gerakan tumbuhan bermacam-macam. Tumbuhan dapat bergerak saat ditiup angin. Saat angin bertiup, daun melambai-lambai. Dahan dan ranting bergoyang-goyang. Coba perhatikan ini. Ini ada pohon yang tertiup angin. Ya kan, pohon ini seakan-akan sedang bergoyang. Itulah yang dinamakan gerakan tumbuhan. Nah, anak-anak, gerakan tumbuhan dapat kita tirukan loh. Gerakan ini bisa menjadi gerakan tari yang indah. Saat menirukan gerakan tumbuhan, kaki diam di tempat, hanya tangan dan tubuh yang bergerak-gerak. Jadi anak-anak perhatikan nih contohnya ya. Ini kakinya diam dan ini badannya bergerak ke depan ke belakang. Ini adalah gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang. Jadi anak-anak berdiri terus bergerak ke depan, ke belakang. Jadi ini ternyata adalah gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang. Nah, coba kalau perhatikan ini. Ini berdiri dengan tegak, tapi tangannya yang ke samping kanan, ke kiri, bersama badannya ke kanan, ke kiri. Nah, ternyata ini adalah gerakan ranting melambai ke kanan dan ke kiri. Ya, seperti ini. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ya. Nah, coba perhatikan kembali. Ini dia berdiri tegak. Anak ini sedang berdiri tegak, tetapi hanya kepalanya saja ke kanan, ke kiri. Ternyata ini adalah gerak daun berayun. Berayun ke kanan, ke kiri. Nah, coba perhatikan gambar cowok ini ya. Anak kecil ini, laki-laki ini, apa yang dia lakukan? Dia berdiri dengan tegak, tetapi menggerakkan tangannya seperti sedang mau terbang ya, pesawat mau terbang gitu. Tetapi ini cuman ke kanan, ke kiri saja, tidak ke depan, ke belakang. Nah, ternyata ini adalah gerakan pohon yang tertiup angin. Nah, karena kalau kita perhatikan dari gerakan yang pertama tadi, ya, dari gerakan yang pertama tadi, gerakan ranting melambai dan gerakan ranting lagi yang melambai ke kanan, ke kiri, lagi gerakan daun yang berayun dan gerakan pohon yang tertiup angin. Ternyata itu bisa, kalau kita satukan, bisa menjadi sebuah tarian. Di buku modul kalian juga ada gambar di situ yang memberikan arahan atau seperti pohon yang sedang menari. Jika anak-anak bisa menirukannya, anak-anak bisa menirukannya bersama kakak atau adik kalian. Jadi ternyata pohon yang tertiup angin bisa menjadi sebuah gerak tari. Nah, anak-anak, kita mau kembali mengenal ungkapan permintaan maaf. Saat melakukan gerakan bersama teman-teman, kita bisa melakukan kesalahan tanpa sengaja. Misalnya terjadi benturan kepala atau badan kita dengan teman kita. Nah, apabila hal itu terjadi, sebaiknya kita meminta maaf. Nah, ungkapan permintaan maaf bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, baik itu sengaja atau tidak sengaja, kita harus meminta maaf. Dan ungkapan permintaan maaf itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Coba perhatikan ungkapan permintaan maaf berikut ya. Ini ada Tony bersama ibu. Nah, coba perhatikan percakapan ini. Maaf ibu, tadi Tony tidak sengaja memecahkan gelas.
Nah, ternyata Tony ini dia sedang memecahkan gelas dan dia meminta maaf kepada ibunya. Kira-kira dimaafin nggak ya? Jika kita bersalah dan kita minta maaf, pastinya kita akan dimaafkan. Tetapi jangan lupa, kalau kita bersalah, kita harus minta maaf. Nah, ini ada teman-teman yang lagi bermain sepak bola. Tiba-tiba tidak sengaja temannya ini terjatuh. Apa yang dilakukan? Maaf ya, saya tidak sengaja. Dalam sebuah permainan, kadang kita melakukan sebuah kesalahan ya, apalagi sedang bermain bola seperti ini. Pasti salah satu akan jatuh, misalnya kena kaki teman yang lain atau kena bola sehingga menyakiti teman yang lain. Tetapi dengan kesalahan itu kita harus apa? Minta maaf. Karena dalam sebuah permainan kita tidak boleh saling bertengkar. Nah, pasti kita pernah melakukan kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi jangan lupa kita harus minta maaf. Berkali-kali Miss Erni bilang bahwa kalau kita melakukan kesalahan kita harus meminta maaf ya. Minta maaf harus dilakukan dengan tulus ya. Miss Erni mau ingatkan, meminta maaf harus dilakukan dengan tulus, bukan ya sudah aku mau aja maafin gitu. Itu berarti meminta maaf dengan terpaksa, tidak dengan tulus. Kalau kita minta maaf harus dengan tulus. Artinya meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak terpaksa, ya kan? Jadi harus tulus. Terus apa? Ucapkan dengan jujur. Minta maaf sih sudah, tetapi di dalam hati enggak aku nggak suka, kamu nakal, kamu jahat, aku nggak mau maafin. Berarti ungkapan maaf tadi tidak jujur. Itu baik apa tidak? Tidak baik. Nah, anak-anak, kalau kita minta maaf harus jujur dan berniat di dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, kita tidak boleh mengulangi kembali. Jadi anak-anak, ingatlah jika kalian melakukan kesalahan, mintalah maaf dan dengan jujur dan tidak diulangi lagi. Tugas hari ini adalah anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih halaman 28 nomor 1 sampai dengan 3. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati.